Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Febriansyah. Saya dari kelas 3 PID dengan NIM 214110402036. Di video kali ini saya akan menjawab tentang UTS dari mata kuliah Sumber Belajar PAI berbasis multimedia, di mana terdapat 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa sih sumber belajar sebagai media pembelajaran? Kemudian, berikanlah contohnya dan bagaimana pengaplikannya. Kemudian soal yang kedua, macam-macam atau jenis-jenis sumber belajar, kemudian buatlah analisis dan kelebihannya berdasarkan buku karya dari beliau, Ani Cahyadi. Kemudian soal yang ketiga adalah tentang bagaimana ketika Anda menjadi seorang guru, kemudian Anda memiliki banyak sekali sumber belajar. Tentukan langkah-langkah untuk menentukan sumber belajar dalam proses pembelajaran. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari soal nomor yang pertama, yaitu tentang sumber belajar sebagai media pembelajaran. Sumber belajar sebagai media pembelajaran yaitu dapat kita simpulkan bahwasanya sumber belajar adalah segala sumber yang berupa baik data, informasi, ataupun wujud, di mana digunakan oleh peserta didik dan tenaga pendidik dalam proses pembelajaran. Media tersebut biasanya digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, kompetensi tertentu dalam proses pembelajaran. Kemudian untuk contohnya kita bisa mengambil contoh buku, handbook, proyektor, ataupun materi PDF, ataupun jurnal. Dan untuk pengaplikannya saya ambil contoh dari media pembelajaran buku. Kita bisa menggunakan contohnya semisal LKS. Seorang tenaga pendidik memberikan buku tersebut kepada peserta didik untuk membaca terlebih dahulu, kemudian melakukan sesi diskusi ataupun ceramah dari seorang guru untuk menjelaskan buku yang telah dibaca oleh peserta didik. Dan jika waktunya masih cukup, maka seorang peserta didik dapat bertanya tentang materi-materi yang belum dipahami. Kemudian lanjut ke soal yang kedua tentang macam-macam atau jenis sumber belajar serta analisis kelebihan dan kekurangannya. Menurut buku Ani Cahyadi terdapat macam-macam jenis sumber belajar. Yang pertama yaitu pesan, yang kedua orang, yang ketiga bahan atau materi, yang keempat adalah alat, serta yang kelima metode, dan yang terakhir adalah latar atau setting atau lingkungan. Yang pertama tentang informasi ataupun pesan. Biasanya medianya tersebut dapat berupa informasi secara formal ataupun informal. Sedangkan informasi yang formal itu biasanya dikeluarkan oleh lembaga pendidikan, lembaga-lembaga pemerintah, dan untuk informal biasanya terdapat dari lingkungan sekitar kita, seperti dari seorang pedagang atau tetangga kita atau teman kita ataupun lainnya, atau bisa jadi orang tua kita. Kemudian yang kedua adalah orang. Kita paham bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan mereka juga memiliki informasi ataupun wawasan yang berbeda-beda, sehingga orang dapat dijadikan sebagai media pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah bahan. Bahan atau materi di sini biasanya itu dapat berbentuk software, di mana software tersebut berfungsi seperti menyimpan materi-materi tersebut, semisal ada buku PDF ataupun materi online, video online, dan lainnya. Kemudian selanjutnya alat. Alat di sini biasanya sebagai penunjang yang digunakan oleh tenaga pendidik untuk peserta didik. Alat tersebut itu digunakan sebagai penunjang penyampaian materi agar materi tersebut mudah dipahami, lebih mencairkan suasana, lebih menambah minat dari peserta didik. Yang selanjutnya yang selanjutnya yaitu metode. Metode biasanya adalah suatu cara atau metode yang digunakan agar interaksi antara tenaga pendidik dan peserta didik dapat berjalan dengan baik. Dan yang keenam adalah lingkungan. Lingkungan sendiri ya intinya tempat yang digunakan dalam proses pembelajaran antara tenaga pendidik dan peserta didik. Kemudian kita analisis kelebihan dan kurang. Kita melihat dari poin yang pertama, itu tentang pesan. Kelebihannya biasanya pesannya bersifat jelas, sumbernya jelas karena biasanya terdapat dari lembaga pemerintah. Kemudian kekurangannya, kita tahu bahwasannya setiap pemahaman ataupun minat literasi media dari peserta didik itu berbeda-beda. Nah, dikhawatirkan biasanya peserta didik tidak akan membaca materi tersebut atau bahkan tidak memahaminya. Kemudian kedua adalah orang. Kita tahu bahwasanya selain setiap orang memiliki wawasan berbeda-beda. Nah, di sini kita melihat konteks dari tenaga peserta didik.
dari tenaga pendidik. Biasanya tenaga pendidik kan memiliki kemampuan dan kelebihannya masing-masing. Nah, untuk kelebihannya, jika seorang tenaga pendidik mampu menguasai materi tersebut, maka materi akan tersampaikan secara jelas, apalagi ketika dia mampu mengkondisikan kelas. Kemudian kekurangannya ketika seorang tenaga pendidik masih minim memahami ataupun belum bisa mencairkan suasana kelas, maka proses pembelajaran akan menjadi kurang. Yang ketiga adalah bahan ataupun alat. Dengan adanya bahan ataupun alat, maka akan menambahkan minat dari peserta didik untuk mempelajari materi-materi tersebut. Dan sedangkan kekurangannya yaitu terjadinya nilai-nilai proses pembelajaran itu menjadi kurang karena seorang yang dididik biasanya akan terus berminat dengan bahan pelajaran. Kemudian alat. Di sini biasanya ketika seorang guru menggunakan alat dalam penyampaian materi, maka seorang murid akan merasakan keasikan dalam pelajaran dan kemudian dia akan menjadi terus menambahkan minat pembelajaran. Suasana kelas lebih menarik di mana ketika adanya alat yang digunakan sebagai proses penyampaian media pembelajaran, maka seorang murid akan menjadi paham. Namun adapun kekurangannya bisa seperti kurangnya interaksi antara seorang murid dan tenaga pendidik sehingga menjadi pasif dalam proses pembelajaran. Dan yang kelima adalah metode. Untuk metode kita lebih ke kelebihannya ketika seorang tenaga pendidik dapat menentukan metode yang tepat atau dia ketika belum menentukan metode tepat, dia selalu melakukan analisis, maka proses pembelajaran akan semakin membaik. Namun kekurangannya ketika seorang tenaga pendidik belum mampu menguasai atau bahkan tidak menguasai bagaimana cara mengatur kelas, dikhawatirkan terjadinya kekhawatiran dari peserta didik tersebut karena suasana kelas yang tidak kondusif ataupun semisal seorang murid menjadi cemas karena tidak mampu menguasai materi yang disampaikan oleh guru. Kemudian selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, di mana ketika kita menjadi seorang guru terdapat berbagai media pembelajaran, tentukan bagaimana langkah-langkahnya. Poin yang pertama, kita tentukan bagaimana tujuan pembelajaran yang akan kita sampaikan. Kemudian poin yang kedua, kita merujuk pada kelas, entah itu dari lingkungan kelas, jumlah peserta didik, kemudian fasilitas yang ada dalam lingkungan kelas tersebut. Selanjutnya kita menentukan sumber belajar. Nah, setelah kita menentukan sumber belajar, poin yang selanjutnya kita memadukan antara tenaga pendidik dengan sumber belajar tersebut untuk menentukan kesesuaiannya, apakah sesuai atau tidak. Dan jika sesuai, selanjutnya kita menentukan metode bagaimana penyampaian dari tenaga pendidik kepada peserta didik dalam menyampaikan materi tersebut ketika proses pembelajaran. Setelah melakukan proses pembelajaran dan kita telah melakukan metode, maka kita langsung ke prakteknya, kita langsung ke kelas. Namun bukan hanya cukup sampai di situ. Ketika kita telah menemukan metode dan kita telah mengaplikasikannya di kelas, tentunya kita akan mengalami berbagai kelebihan dan kekurangan. Maka kita akan menganalisis ketika seorang tenaga pendidik menyampaikan proses pembelajaran. Setelah melakukan analisis tersebut, kita menutupi kekurangan-kekurangannya sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video kali ini.